Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Ibu, kita akan melaksanakan pembelajaran tematik kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 6, subtema 3 di pembelajaran 4, khususnya untuk siswa kelas 5. Oke, stay tune, don't go anywhere, I'll be right back. Mari kita belajar. Oke anak-anak, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai melaksanakan pembelajaran di pembelajaran 4 ya, khususnya di subtema 3 di tema 6. Kali ini kita akan masuki halaman 167. Di sana ada beberapa gambar. Kalian di sini lihat ada gambar zebra cross ya, kalian bisa lihat zebra cross. Lalu ada gambar jalanan mobil dan juga ada banyak jalanan besar mobil ya. Di sana ada rambu-rambu juga di sana ya. Perhatikan gambar-gambar tersebut di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di dalam tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud ya? Di sana kan ada gambar mobil yang berderet rapi, juga ketika menyeberang itu si zebra cross sendiri mobil itu berhenti kan biasanya, walaupun ada zebra cross mobil hantem aja ya. Di sini sangat taat sekali dengan peraturannya. Intinya tertib ya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat itu memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari. Pagi dan sore ya, bersih ya, lihat di gambar itu banyak, tidak ada sampah ya. Ada tong sampah juga di sana, tapi tidak berserakan di bawah, semua sampah berada dalam tempatnya di dalam gambar. Lalu giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan daerah tempat tinggal? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Sudah jelas ya, akan terjadi kekacauan. Seperti misalnya lingkungan jadi kotor, sampah berserakan di mana-mana, dan juga bisa menyebabkan bencana alam yaitu banjir. Oke, kita beralih ke halaman 168. Di sini ada sebuah wacana tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Kita akan coba untuk baca bersama. Oke anak-anak, mari kita membaca sebuah wacana yaitu dengan judul permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya. Ibu tidak akan membahas tidak akan dibaca semua ya anak-anak per item, tetapi hanya akan sedikit rangkumannya saja untuk contoh-contoh jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu sampah ya. Ini sudah pasti ya, sampah itu adalah salah satu kebiasaan tak terpuji ya. Membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang bungkus permen, makanan, ini udah sebuah masalah sosial yang memang sangat sulit untuk diatasi, dan ini menjadi kebiasaan buruk dan terjadi berulang-ulang ya. Yang kedua yaitu kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai itu kadang-kadang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu banyak yang membuang sampah itu bukan pada tempat sampah atau tempat pembuangan akhir ya, lebih ke kali. Jadi menurut mereka sungai-sungai itu ada tempat sampah. Kasur lempar, bantal bekas lempar ke sana, kardus lempar ya. Sampai kadang ada orang jahat yang membuang binatang peliharaannya juga ke kali. Ya, semua dilempar ke sana. Itu hal-hal yang sangat tidak terpuji ya anak-anak. Lalu kita ke nomor yang ketiga yaitu bangunan liar. Nih, bangunan liar ini sering kita jumpai berada di atas saluran air ya, trotoar, taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang atau kolong jembatan ya. Kayak gubuk-gubuk kumuh gitu ya, seperti apa ya? Jadi tempat tinggal yang memang bukan semestinya dan berada di tanah milik negara ya. Itu menyebabkan apa ya di sana?
sebuah permasalahan sosial yang memang terjadinya, mending ya kalau misalnya dibangunnya bagus gitu, rapi gitu kan, seperti layaknya rumah walaupun terbuat dari kayu. Tetapi kan mereka seperti banyak pakai plastik lah, pakai kardus lah gitu istilahnya, itu sangat mengganggu pemandangan ya. Selanjutnya yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas mah udah jelas ya, ini terjadi itu biasa pada saat jam berangkat karena padat ya, crowded sekali kendaraan-kendaraan, dan saat jam pulang sekolah, pulang kerja gitu kan, itu terjadinya penumpukan kendaraan gitu kan. Dan juga ada beberapa yang tidak mentaati peraturan, biasanya itu juga salah satunya yang menyebabkan ketidaknyamanan di jalan, yaitu dan menyebabkan kemacetan. Oke, langsung saja ke di halaman 169. Di sini adalah menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Jadi kalian siapkan ada 6 kotak ya, 6 kotak, 6 kartu di sini, membuat 6 kartu ya seperti contoh ini ya. Sesuaikan dengan jumlah paragraf bacaan di atas. Berarti ini ada 6 paragraf, berarti ada 6 kartu ya. Pertama, di sini kartu pertama ide pokoknya tentang tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Lalu yang kedua, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Kartu yang ketiga, membuang sampah sembarangan, kebiasaan tak terpuji. Kartu yang keempat, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Kartu yang kelima, bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan kartu yang keenam, kalian isi dengan kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Ini dia screenshotnya, ini bukan screenshot. Kalian bisa adaptasikan dari susunan-susunan kartu tersebut, dari susunan-susunan yang sudah Ibu berikan di YouTube ini, untuk diadaptasikan ke dalam jawaban kamu. Mungkin jawabannya bisa saja berbeda, tetapi esensinya pasti akan tetap sama. Oke. Lalu di sini ada beberapa di sini. Beberapa perintah ya di sini, baca kembali bacaan yang menemukan pokok pikiran ini sudah jelas. Buat garis penghubung, tempelkan ya, kalian buat setelah kalian buat kartu tersebut dijadikan seperti diagram ya. Ya itu tergantung dari bapak atau ibu guru kamu, apakah memang akan dilaksanakan atau tidak ya hal-hal yang lainnya. Oke, langsung kita ke permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Mari kita perhatikan di sekelilingmu ya, bersama dengan teman kelompokmu. Sepertinya kita tidak perlu melaksanakan kegiatan secara berkelompok karena kita sedang melaksanakan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Oke, kalian harus melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat. Ya, carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarnya. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Sebutkan juga usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Tuliskan informasi dan hasil identifikasi yang kamu lakukan dalam tabel berikut ya. Oke, kita coba jawab ya di sini. Masalah sosialnya itu biasanya yang pertama sampah ya. Penyebabnya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lalu akibatnya kenyamanan dan keamanan itu terganggu. Usaha untuk mengatasinya udah jelas, membiasakan dan menganjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita masuk ke masalah sosial yang kedua. Jawaban ini bisa kalian dapat dari wacana tadi ya. Kamu bisa mengadaptasikan dari sana. Yang kedua itu sungai kotor, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Ya, lalu akibatnya saat musim hujan banjir meluap. Wah, jadi bencana kan? Lalu usaha untuk mengatasinya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, walaupun itu sangat sulit ya untuk mengubah perilaku atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, bangunan liar tuh masih dari wacana sebetulnya ini ya. Membuat bangunan di atas saluran air, trotoar, di bawah di kolong jembatan ya. Lalu akibatnya ketidaksesuaian dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sudah jelas gitu ya. Lalu usaha untuk mengatasinya membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas dari warga masyarakat. Walaupun ini juga sangat sulit, sudah dirapikan, muncul lagi, muncul lagi. Karena ini merupakan salah satu penyakit dari masyarakat ya. Komorbid. Lalu kita ke masalah yang terakhir yaitu kemacetan lalu lintas ya. Penyebabnya pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Lalu usaha untuk mengatasinya itu sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Walaupun ini juga sulit, ini juga salah satu penyakit masyarakat yang selalu terjadi berulang. Yang kadang ketika mereka berkendara mereka tidak memiliki SIM, jadi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, pada akhirnya di jalan itu ugal-ugalan. Itu juga salah satu penyakit atau permasalahan masyarakat ya.
kita simpulkan bersama-sama di sini. Kesimpulannya kalau menurut Ibu ya, masalah sosial ini mengakibatkan pencemaran lingkungan pada yang berdampak itu pada kesehatan, terus lingkungan dan sosial ekonomi. Masalah sosial ini dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar. Oke, lalu itu tadi ya masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Kita masuki masalah sosial di lingkungan sekolah. Oke, kali ini kita akan masuki dengan masalah sosial yang berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, misalnya siswa yang sering bolos sekolah, penyebabnya kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya siswa ketinggalan materi pelajaran. Usaha untuk mengatasinya yaitu memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Masalah yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Penyebabnya kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya lingkungan sekolah kurang nyaman untuk belajar. Lalu usaha untuk mengatasinya yaitu membiasakan buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Lalu masalah yang ketiga yaitu siswa berkelahi. Kurangnya rasa mengasihi dan menyayangi, suasana belajar juga jadi kurang nyaman ya akibatnya. Lalu usaha untuk mengatasinya yaitu membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi berteman tanpa membeda-bedakan ya. Mengenal lebih dekat, seperti itu. Lalu masalah sosial. Ya anak-anak, kita lanjut di halaman 173 ya. Di sini ada percakapan antara Made dan Benny. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya, silakan kalian pause video ini untuk membaca percakapannya dulu. Lalu juga kita langsung lanjut ke usaha Bolu Meranti Medan. Kalian juga bisa baca juga ya di halaman 173 sampai 174 di buku paket tema 6 untuk siswa kelas 5 ya. Kalian bisa baca ya di sana. Silahkan kalian pause dulu video ini untuk membaca dulu. Lalu kita akan langsung saja lanjut ke halaman 174 yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang tadi ya. Usaha apa tadi? Bolu Meranti Medan ya. Ya, pertanyaan pertama yaitu bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan ya. Jawabannya yaitu bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? 3. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Jawabannya yaitu Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandara Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Jawabannya yaitu usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Ya, nomor 4, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? Bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Dan pertanyaan yang terakhir, ya kita memasuki pertanyaan yang kelima yaitu apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Karena Ibu orang Bogor, maka Ibu akan merekomendasikan kue lapis talas Bogor dan juga talas Bogor serta asinan Bogor sebagai oleh-oleh khas daerah dan kota Bogor. Anak-anak, cukup sekian untuk materi pembelajaran di tema 6 subtema 3 di pembelajaran 4 kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan kalian, selalu gunakan masker kemanapun kalian pergi, dan juga jangan lupa selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Makan sayur, makan buah, itu akan menambah imun kamu supaya lebih kuat lagi dalam menghadapi virus corona. Oke, see you on the next vlog. Bye bye, wassalamualaikum.